Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Pinker, hari ini saya menjadi host di dalam acara Bigur, Bincang-Bincang Guru. Perkenalkan, nama saya Sally. Hari ini saya tidak sendirian. Di sini didampingi oleh narasumber yang berpengaruh di SMK Bina Kerja. Siapakah dia? Silahkan untuk Ibu memperkenalkan diri. Alhamdulillah, nama saya Wahyu Wiryaningsih, ya, biasa dipanggil dengan Wahyu. Ibu tadi kan udah memperkenalkan diri namanya. Nah, sekarang saya mau menanyakan filosofi Ibu. Ibu asli orang mana nih? Kalau tentang filosofi, oh ya, mau menanggapi tadi dulu ya, tentang berpengaruh, enggak juga sih berpengaruh ya. Eh, Tentang filosofi, asal saya dari Jawa Tengah, Ya. lahir di Jawa Tengah, Mm-mm. di kota Demak, ya. Mungkin teman-teman Pinker tahu betul, Demak Ya. itu kerajaan Islam pertama ya Mm-mm, di betul. Nusantara. Ya, Mm-mm. alhamdulillah terlahir di kota Santri di Demak, ya. Kemudian besar di Salatiga, pendidikan menempuh pendidikan di Jawa Tengah dan Jawa Timur, kemudian Masya menua Allah. di Jawa Barat. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ceritain dong Ibu bisa sampai menetap di Jawa Barat. Terutama Purwakarta nih sampai sekarang. Gimana sih Bu ceritanya? Hmm, karena dibawa sama suami mungkin ya, jadi sampai ke Oh, Jawa Masya Allah. Barat ya. Tadi sudah saya sampaikan, asal saya dari Jawa Tengah gitu ya. Mm-mm. Dan alhamdulillah, pada saat setelah menikah kemudian dibawa oleh suami, sebagai seorang istri yang baik harus mengikuti suami ya. Mm-mm. Kemudian, tinggal di Purwakarta ini dari tahun 97 Masya gitu ya. Allah. Jadi sudah berapa puluh tahun nih? Sudah Kurang lama. lebih dua puluh Ada. tujuh tahun ya. Masya Kurang Allah. lebih 27 tahun, tapi sampai sekarang belum bisa ngomong bahasa Sunda. Iya. Iya, itu mungkin ya. Kalau boleh Ya, tahu di SMK Bina Kerja ini Ibu udah berapa tahun? alhamdulillah sebenarnya waktu tahun 97 itu, setelah menikah tidak boleh bekerja dulu ya sama Mm-mm. suami ya. Setelah menyelesaikan pendidikan S1-nya sama suami disuruh di rumah saja gitu ya. Oke. Tadi seperti yang saya sampaikan, sebagai seorang istri yang baik harus Masya taat pada Allah. suami ya. Tapi rupanya jenuh ya di rumah karena belum Iya, ada betul. kesibukan Mm-mm, mm-mm. begitu ya. Kemudian lobby ya, ke suami untuk bukan bekerja sih ya, tapi bagaimana eh, memanfaatkan ilmu yang sudah ada pada diri Mm-mm, ibu mm-mm. ya, Masya Allah. supaya kemudian bisa berguna untuk umat Umat. ya, khususnya untuk generasi ini gitu ya. Jadi akhirnya diperbolehkan dengan syarat part time ya. Masya Allah. Artinya kerjanya tidak seharian Istri penuh solehah gitu ya. ya. Amin amin ya. Eh itu melalang buana dulu ya. Mm-mm. Pernah mengajar di Aliyah dulu ya, di Al Oh. Muhajirin, kemudian di STT Wastu Kencana pada saat tahun 2000 itu ada didirikan perguruan tinggi swasta di Purwakarta tahun Mm-mm. 2000 itu STT Wastu Kencana. Alhamdulillah ilmunya kepake ya untuk kemudian Alhamdulillah. disampaikan kepada generasi, karena ibu punya background keilmuannya termasuk yang langka gitu Masya ya. Allah kata ya. Mm-mm. kata struktural pada saat ibu di interview itu, wah ilmunya langka ya, dari teknik kimia industri itu Iya. susah untuk mendapatkan Mm-mm. seorang pengajar dari eh, background teknik kimia. Biasanya teknik kimia industri itu pasti larinya ke industri gitu ya. Mm-mm. Dan alhamdulillah atas izin Allah menjadi salah satu staf pengajar di STT Masya Wastu Allah iya. Kencana tahun 2000. Kemudian tahun 2002 ada yang menawarkan untuk menjadi guru pengganti di SMK Bina Kerja, dan saat Mm-mm. itu
SMK Bina Kerja tahun 2002 itu baru berdiri ya, baru Oh. didirikan. Baru ada satu kelas untuk kelas 10-nya. Maaf, Hmm. dua jurusan untuk otomotif dan teknik mesin ya saat itu. Ada dua jurusan eh, memerlukan guru kimia dan matematika saat itu ya. Hmm. Kemudian alhamdulillah ibu menyanggupi karena masih dua kelas ya, sedikit pembelajarannya untuk yang SMK itu kan ada di pagi ya. Iya. Kemudian kalau di STT Wastu itu kan lebih banyaknya jadwalnya di malam. Jadi insya Allah masih bisa kehandle dan ibu menyanggupi tahun 2002 itu sebagai salah satu staf pengajar di SMK Bina Kerja. Insya Allah pengalamannya sangat luar biasa ya Ibu. Kalau boleh tahu ya Ibu, dari dilihat banyak pengalaman Ibu, SMP dari SD, SMP, SMA sampai kuliah ini, gimana sih Bu ceritanya biar teman-teman kita tahu nih Bu pengalaman Ibu gitu dalam belajar. Ya, seperti yang diwajibkan ya bagi seorang muslim bahwa menuntut ilmu itu sampai ke liang lahat ya Iya dari betul betul dari betul buaya sejak buaya sampai ke liang betul lahat. sekali. Maka alhamdulillah ya dengan filosofinya seperti itu, Mm-mm. alhamdulillah secara normal lah pendidikan itu pendidikan dasar di SD, Mm-mm. kemudian SMP itu di Salatiga, Kota Madya, Salatiga, Jawa Tengah. Mm-mm. Kemudian SMA, alhamdulillah diterima di SMA di provinsi di Semarang ya. Oh, Jadi merantau dari dulu sudah senang merantau Insya di Allah. Semarang. Kemudian alhamdulillah saat kuliah ya melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi Mm-mm. diterima di Surabaya di Jawa Timur Wow, ya. Masya Allah. Kemudian setelah itu eh, menikah dibawa ke Jawa Barat dan Mm-mm. alhamdulillah pada saat di Bina Kerja ini Mm-mm. tahun 2016 ya Mm-mm. mendapatkan beasiswa dari Mm-mm. Yayasan Pendidikan Bina Kerja untuk melanjutkan ke jenjang S2 di Masya Universitas Winaya Allah. Mukti Bandung gitu ya. Jadi bukan mau bersombong ria ya Iya, sebenarnya, buat tapi ilmu, ini pengalaman, motivasi lah, motivasi. motivasi Iya, betul, kepada motivasi. yang muda-muda, ini sahabat Binker ya, yang Mm-mm. muda-muda jangan merasa kemudian punya anggapan iyalah Bu Wahyu bisa sekolah tinggi karena punya duit, enggak gitu ya. Mm-mm. Kalau dari pengalaman ibu sebagai yatim yang dari usia 2 tahun itu ya sudah menjadi anak yatim gitu Ya, ya. Tapi Masya Allah Allah. memberikan rezeki ternyata pada saat kita mau menjemputnya kan sudah ditentukan Mm-mm. rezekinya oleh Allah termasuk ilmu gitu kan ya. Jadi Jadi terharu. yang penting yang penting motivasi aja gitu ya, motivasi, ikhtiar, rezeki itu insya Allah akan sampai kepada kita kalau kita ikhtiarkan dan itu Mm-mm. menjadi jatah kita. Jadi sekolah sampai tinggi pun kalau jangan kemudian merasa nggak ada biaya gitu, masih ada kok cara yang lain Iya, banyak ya. Apalagi saat betul. ini banyak fasilitas untuk beasiswa gitu ya. Itu mudah-mudahan bisa menjadi motivasi sahabat Bingkai. Ya, aku dengar Ibu katanya di SMK Bina Kerja ini menjadi staf wakaf kurikulum ya. Bagaimana sih Ibu pengalamannya menjadi wakaf kurikulum itu? Boleh dong berbagi ilmu. Sebenarnya ini kan tugas ya, tugas Mm-mm. dari sekolah. Dari tadi sudah saya sampaikan bahwa Ibu di SMK Bina Kerja ini tahun 2002. Walaupun sudah di SMK Bina Kerja, Ibu juga kan masih mengajar juga di STT Wastu Mm-mm. Kencana pada saat itu sampai 2016 gitu ya. Alhamdulillah. Jadi selama 2000 sampai 2016 dan selama 2002 sampai saat ini ada di SMK Bina Kerja itu sudah mendampingi 4 kepala sekolah, yaitu saat kepala sekolah yang kedua ya, Mm-mm. periode kepala sekolah yang kedua yaitu Pak Lukman Hakim almarhum. Beliau saat itu meminta ibu untuk menjadi wakil beliau ya. Mm-mm. Itu tahun 2009 menjadi wakil kepala sekolah bidang kurikulum ya. Walaupun belum punya pengalaman, tidak harus menunggu pengalaman kan. Namanya belajar itu harus selalu
diikhtiarkan. Maka pada saat menerima tugas ini ya harus dengan sungguh-sungguh untuk belajar menjalani tugas yang baru. Jadi selain mengajar, ibu juga mendapatkan tugas di sekolah ini dan subhanallah ya, sampai hari ini pun berarti sudah mendampingi 3 kepala sekolah Masya ya Allah. untuk wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Kalau ditanya pengalamannya, ya banyak gitu ya. Pasti Termasuk dong. juga salah satunya adalah mengalami 4 kali perubahan kurikulum ya. Dari Betul. kurikulum 2006 pindah Mm-mm. ke kurikulum KTSP, KTSP, pindah ke kurikulum Kurtilas. 13 ya, Kurtilas, kemudian Kurikulum sekarang Merdeka. kurikulum Merdeka. Sebenarnya secara substansi sih sama saja gitu ya, mengatur proses pembelajaran Iya. ya, yang itu tidak boleh melenceng dari visi dan misi sekolah ya. Visi dan misi sekolah SMK Bina Kerja ini kan sudah terus ya disosialisasikan kepada guru ya, begitu juga kepada siswa-siswi ya, agar apa yang kita ikhtiarkan atau perubahan apapun dalam proses pembelajaran tidak boleh terlepas dari atau melenceng dari visi misi yang sudah ditetapkan. Iya, banyak sekali ya periode yang dilewatinya Bu, dari 2006 terus KTSP, Kurtila sampai sekarang kurikulum Merdeka. Masya Allah sangat banyak sekali itu ilmunya ya teman-teman. Nah, kan sudah dari dijelaskan tadi dari kronologi Ibu bagaimana sekolahnya, kemudian menjadi staf gitu kan, sampai Ibu merantau gitu ke sana ke sini. Nah, bagaimana sih kesan pesan Ibu menjadi guru di SMK Bina Kerja ini? Kesannya alhamdulillah ya, merasa awet muda. Masya Allah. Karena Kenapa bisa bertemunya gitu ya Bu? karena ketemunya sama anak-anak muda tuh. Jadi kebawa muda deh gitu ya. Walaupun sudah setengah abad lebih gitu ya. Masya Allah ya. Semoga sehat selalu sehat terus ya Bu. Amin, amin. Itu kesan yang pertama. Kemudian kesan yang kedua, alhamdulillah dari tahun 2002 sekolah ini terus berubah gitu ya, berubah menjadi lebih baik gitu ya. Jadi bukan berarti berubah teh Power Ranger ya. Membersamai perjalanan SMK Bina Kerja itu sesuatu hal yang luar biasa. Walaupun pasti ada namanya suka dan dukanya. Itu kesan. Kalau pesannya, semoga tetap istiqomah ya SMK Bina Kerja dalam terus memperbaiki kualitas pendidikan ya, memperbaiki kualitas dari kinerja para gurunya ya, staf pendidik maupun staf kependidikannya juga tidak kalah dengan sekolah-sekolah yang lain gitu ya, dalam bersama-sama untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, dari tadi yang dijelaskan Ibu, alhamdulillah katanya kan semakin tahun itu ada perkembangan gitu kan, yang lebih baik perubahan. Bagaimana itu Bu kemajuannya gitu? Boleh diceritain nggak? Kalau dari sisi fasilitas mungkin ya, yang sangat terlihat itu perubahan dari fasilitas ya. Kalau fasilitas, kalau misalnya ruangan kelas zaman dulu kan panas, pengap, sedikit berebut kelas kan begitu ya. Dengan perubahan yang signifikan ya, yang bisa terlihat jelas itu adalah dari sisi fasilitas tadi, ruangan ya, bertambah ruangannya, ruang kelasnya ya. Walaupun pasti ada risiko-risikonya lagi ya. Kalau bertambah ruang kelas kan berarti harus motivasi harus banyak siswanya gitu ya. Dan alhamdulillah Allah mengizinkan siswanya itu kan banyak ya. Itu kan dari teamwork ya, bukan dari bagaimana ini hanya pekerjaan kesiswaan saja atau pekerjaan panitia promosi PPDB saja, bukan itu. Tapi bagaimana kita solid dalam teamwork dan Allah mengizinkan sehingga siswa itu terus banyak ya. Fasilitas apa yang sangat terlihat, ruangan sekarang sudah ber-AC ya dari 4 tahun ke belakang kan, 4 tahun atau 5 tahun ke belakang. Ya enggak. Dulu
bengkel aja dipakai buat kelas gitu ya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah terpisah, bengkel sendiri, kelas sendiri ya. Bahkan ruangan kelasnya itu ber-AC, kemudian lab komputer juga memadai ya. Kalau mungkin sekolah lain itu komputer masih gantian ya. Satu siswa, satu komputer bisa 5 siswa atau 10 siswa. Tapi di Sekarang SMK bisa. Bina Kerja ini secara terjadwal ya dengan ada ditugaskannya penanggung jawab lab, kemudian memberikan schedule yang jelas penggunaan lab komputer itu sehingga semua siswa itu akan dapat ya mendapatkan haknya untuk menikmati fasilitas yang ada gitu. Masya Allah, tabarakallah. Sangat luar biasa ya Ibu pengalamannya. Alhamdulillah. Semoga bisa memotivasinya buat kita teman-teman untuk menuntut ilmu itu. Jangan putus asa, jangan menyerah dengan keadaan ya. Bukan berarti saya paling strong ngomong seperti ini ya. Sama-sama kita memotivasi. Saya juga belajar dari Ibu Wahyu sangat luar biasa ternyata pengalamannya ya. Bisa dicontoh nih teman-teman. Ya, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin, Allahumma amin. Karena kan sejatinya juga ada hadis yang menyatakan khairunas anfa'ulinnas. Betul nggak, Bu? Betul. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bermanfaat untuk bagi orang lain. Seperti itu ya podcast hari ini. Sekian dari kami, yaitu Bigur, Bincang-Bincang Guru SMK Bina Kerja. Jika ada salah kata dari kami, mohon dimaafkan. Semoga apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman kita semua. Amin. Oke, semuanya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.